Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Bertemu lagi mata pelajaran fikih kelas 12. Sebelumnya marilah kita awali PJJ fikih ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan. Minggu kemarin alhamdulillah kita telah belajar materi al-qawaidul khamsah, tetapi belum selesai ya. Kemarin kita melizum qawaidul khamsah, artinya kaidah-kaidah fikih yang 5 yang terdiri dari al-umuru bimaqasidiha, yang artinya segala sesuatu tergantung tujuannya atau maksudnya. Yang kedua, al-yaqinu la yuzalu bisyak, yang artinya keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan sebab keraguan. Yang ketiga, al-masyaqqatu tajlibu taisiri, kesulitan menuntut kemudahan. Yang keempat, ad-dararu yuzalu, bahaya harus dicegah. Jadi ad-dararu itu bahaya, yuzalu harus dicegah. Yang terakhir adalah al-adatu muhkamatun, kebiasaan bisa dijadikan sebagai hukum. Nah, yang al-umuru bima qasidiha dan al-yaqinu la yuzalu bisyak minggu kemarin sudah Ibu jelaskan. Lalu yang ketiga adalah al-masyaqqatu tajlibu taisiri, kesulitan menuntut kemudahan. Nah, ini kemarin sedikit Ibu udah jelaskan tapi belum selesai. Marilah kita mulai lagi. Tolong disimak apa yang Ibu sampaikan. Oke, kita lanjut materi ketiga, kaidah ketiga, yaitu al-masyaqqatu tajlibu taisiri, kesulitan menuntut kemudahan. Dasar pengambilan hukumnya atau dalilnya yaitu firman Allah yang pertama, surat Al-Hajj ayat 78, yang artinya, dan tidak sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama sesuatu itu kesempitan. Yang kedua, dalilnya adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 185, yang artinya Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Yang ketiga, surat An-Nisa ayat 28, yang artinya Allah tidak memberikan keringanan, Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia dijadikan bersifat lemah. Nah, oke. Jadi Islam sebagai agama paripurna yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu oleh Allah diberi keistimewaan. Di antaranya adalah tidak ada kesempitan dalam menjalankan perintah Allah. Allah memberi kemudahan pada umat Nabi Muhammad dan tidak memberi beban yang sulit dalam menjalankan agama sebagai umat-umat terdahulu. Jadi di dalam Islam itu tidak memberatkan, justru memudahkan, meringankan untuk menjalankan perintah Allah. Nah, di sini penjelasan dari al-masyaqqatu tajlibu taisiri, artinya penjelasannya: satu, sebab-sebab rusuh ada 7. Satu, sedang dalam bepergian atau safar ya, safar bepergian itu ada rusuh, ada keringanan. Apa aja menurut Imam Nawawi? Ada 8 rusuh. Satu, yang sedang musafir. Satu adalah bisa menjama sholat, mengqosar sholat. Tidak puasa apabila sedang perjalanan jauh, jadi boleh berbuka, ada dalilnya juga ya. Dan mengusap muzah lebih dari sehari semalam. Artinya di sini dalam bab toharoh, dalam berwudu itu bagi orang bepergian perjalanan dalam hari semalam boleh tidak membuka sepatu, hanya diusap aja sepatunya. Ini nanti harus memerlukan waktu untuk menjelaskannya ya, karena ini ada syarat-syaratnya bagaimana cara mengusap muzah, mengusap sepatu itu. Yang kedua, rusuh dalam perjalanan atau bepergian adalah meninggalkan sholat Jumat. Jadi boleh tidak melakukan sholat Jumat, diganti dengan sholat zuhur. Dan apabila kondisi badan kita dikhawatirkan akan kelaparan, tidak ada makanan yang halal, maka kondisi bepergian perjalanan boleh makan bangkai, atau artinya ini apabila darurat ya, apabila tidak ada makanan lagi yang halal sehingga demi menyelamatkan jiwa adanya yang
tadi haram, contohnya bangkai, maka boleh karena rusuh, tapi akan gugur rusuh apabila misalnya ada solusi lain ditemukan. Terus rusuh menjama sholat, ya makanya kita menjama sholat, mengqasar sholat sedang perjalanan jauh dan sering kita lakukan, itu bagian dari rusuh. Lalu sholat sunnah di atas kendaraan dan gugurnya sholat fardu dengan toharoh tayamum, artinya ternyata sholat sunnah termasuk sholat fardu juga boleh di kendaraan, dan bagaimana cara berwudunya itu melalui tayamum ini. Tapi ini ya masih ikhtilaf ulama, ada yang membolehkan ada yang tidak. Lalu yang kedua, karena sedang sakit pun ada rusohnya, ada keringanannya. Pertama adalah tayamum, kita khawatir apabila menggunakan air akan menambah sakitnya. Bisa jadi misalnya dengan pakai air maka bisa parah sakitnya sehingga mengakibatkan kematian. Maka walaupun banyak air tetap bagi orang tersebut boleh tayamum, ya. Terus duduk atau tidur dalam sholat fardu, artinya dalam Islam apabila tidak mampu untuk berdiri maka boleh duduk, ya, maka boleh berbaring, itu kondisi orang yang sakit. Terus tidak berjamaah dan masih mendapat pahala jamaah. Tidak puasa pada bulan Ramadan, orang yang sakit boleh tidak berpuasa, tapi nanti harus dikodok. Mengkonsumsi barang najis, artinya apabila misalnya kondisi sakitnya memerlukan obat tersebut memang tidak ada lagi yang halal, adanya yang najis, maka boleh kondisi sakit, selama tidak ada kondisi darurat, tidak ada yang halal. Terus yang ketiga, kondisi ikroh itu keterpaksaan. Jadi ada rukhsah apabila sedang keterpaksaan, misalnya ada ancaman. Contoh misalnya diancam kamu suatu pemerintahan misalnya atau pimpinan suruh membunuh seseorang, kamu kalau nggak mau membunuh orang tersebut maka keluarga kamu akan dibunuh semuanya, misalnya ancamannya begitu. Jadi terpaksa dia membunuh perintah orang lain karena demi menyelamatkan keluarganya. Karena apa? Kalau tidak membunuh orang tersebut maka keluarganya akan dibunuh semuanya. Nah, itu kondisi keterpaksaan, ikroh, kondisi darurat seperti itu. Tapi ulama berbeda pendapat juga, ada syarat-syaratnya. Walaupun keterpaksaan, benar-benar orang yang maksanya itu benar-benar terjadi gitu, artinya tidak bohongan, benar-benar bahwa akan dibunuh satu keluarga apabila kamu tidak membunuh orang tersebut, misalnya seperti itu, ya, kondisi keterpaksaan, maka ada rukhsah. Terus nisyan, karena lupa ada keringanan juga, ketidakmampuan menghadirkan suatu dalam hati ketika dibutuhkan. Contohnya misalnya lagi puasa kalian itu enggak lagi puasa tapi lupa banget makan minum, begitu habis minum baru dia sadar. Nah, dengan lupanya itu maka ada rukhsah, tidak membatalkan puasa, lanjutkanlah puasa. Terus karena jahlulun, ketidaktahuan, contoh orang yang tidak mengerti hukum syar'i tentang misalnya dia lagi sholat, dia tidak tahu kalau berbicara itu membatalkan sholat. Karena ketidaktahuannya, benar-benar tidak tahu, maka tidak dihukumi batal, kecuali dia udah tahu, ya. Misalnya dari suatu daerah, ini benar-benar satu kampung belum ada ustadz yang memberitahu bahwa sholat itu kalau berkata itu adalah batal, lalu dia berbicara misalnya, maka ketidaktahuan itu ada rukhsah. Yang keenam adalah usr itu usrin, kesulitan, maksudnya kesulitan terhindar dari najis. Contohnya kotoran burung di masjid, kita tidak tahu kalau di masjid misalnya ada bekas kotoran burung di masjid, begitu pula debu jalanan yang umumnya tercampur dengan kotoran hewan. Kedua contoh ini sulit dihindari dan sudah mewarnai masyarakat, artinya kesulitan untuk membedakan najis atau suci. Jadi ini ada, karena kesulitan itu maka apabila kita melakukan sholat di musola yang nggak tahu itu ada bekas kotoran burung atau tidak, kita tidak bisa memastikannya, maka rukhsah, artinya lakukanlah sholat, tidak membatalkan sholat, kecuali tahu. Kalau tahu ada
kotoran burung, ya kita bersihkan dulu. Yang ketujuh adalah naqsu, sifat kurang. Sifat kurang ini kebalikan sifat sempurna. Pada dasarnya manusia senang dan mengharap kesempurnaan. Contoh, tidak wajib mengerjakan sholat Jumat bagi wanita, budak, dan anak-anak. Jadi ini memang ikhtilaf ulama, mayoritas ulama bahwa sholat Jumat itu diperuntukkan untuk laki-laki, makanya wanita di sini termasuk sifat kurang atau naqsu, tidak wajib untuk mengerjakan sholat Jumat, tetapi mengerjakannya sholat zuhur. Oke, kita lanjut aja. Di macam-macam rukhsah ada 5. 1 wajib, contohnya memakan bangkai bagi orang yang terdesak, bila tidak memakannya maka diduga akan mati. Nah ini, jadi memakan tadi yang barang najis tadi atau barang haram, kondisi darurat, akhirnya jadi boleh untuk memakannya karena posisinya darurat ya. Wajib macam keringanan. Apabila sudah ada yang barang halal maka tinggalkanlah yang haram. Tapi kondisinya ingat, kalaupun kondisi darurat tidak harus kenyang, hanya seala kadarnya untuk tadi menahan doang, untuk menyelamatkan jiwa biar nggak mati saja gitu, seperti itu. Yang kedua sunnah seperti qasar sholat bila jarak perjalanan mencapai 3 marhala. Ini ada ulama berpendapat 1 marhala itu 45 km, berarti kalau sudah mencapai kurang lebih 135 meter atau ya kurang lebih 100 mungkin 150 km, maka kita boleh mengqasar sholat, sunnah, bahkan sunnah ya mengqasar sholat di sini. Dan berbuka bagi musafir ya, karena perjalanan jauh ya, termasuk kurang lebih 150 km itu jauh. Kalau bisa bandingin dari Jakarta ke kampung ibu ke daerah Bayah tuh segitu, 3 kali marhalah. Jadi ibu aja suka itu mengqasar sholat kalau lagi pulang kampung. Yang kedua adalah mubah seperti akad salam, pesan yang boleh melakukan akad meskipun barangnya belum ada. Namanya mubah, boleh dilakukan boleh tidak. Jadi akad salam boleh dilakukan boleh tidak. Akad salam itu jual beli melalui pesanan ya. Oke, yang keempat khilafah al-aula seperti jamak sholat hukum. Jadi khilafah al-aula itu gini, sunnah Nabi tapi kita tidak melakukan sunnah tersebut. Contohnya misalnya jamak sholat tadi, jamak sholat boleh jamak sholat apabila perjalanan jauh, tapi orang tersebut tidak mau melakukannya, tetap aja dia nggak mau menjamak. Nah itu namanya khilafaul aula. Jadi boleh, artinya bukan boleh, artinya rusoh di sini boleh menjamak sholat, boleh orang tersebut tidak menjamak sholat juga tidak apa-apa. Makruh seperti qasar sholat apabila jarak perjalanan tidak mencapai 3 marhalah, misalnya dari Jakarta Barat ke Jakarta Timur gitu. Nah itu tidak mesti harus di qasar gitu, makruh. Atau kalian itu kelalang-keliling ke pasar sehingga meninggalkan sholat zuhur, ingat-ingat asar gitu. Jadi tidak makruh untuk mengqasar sholat zuhur ke asar karena memang tidak kategori perjalanan jauh orang ke pasar. Oke, lanjut yang keempat, ad-dararu yuzalu. Kaidah yang keempat, bahaya harus dicegah. Dasar hukumnya hadis Nabi, la dororo wala diror. Tidak boleh melakukan perbuatan yang membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Hadis ini mengisyaratkan sesungguhnya Islam melarang tindakan membahayakan diri sendiri terkait jiwa atau harta maupun membahayakan orang lain. Begitu pula tidak boleh melakukan tindakan yang membahayakan orang lain meskipun sebagai pembalasan kepada orang lain yang membahayakan atau merugikan diri kita sendiri. Jadi kalaupun dendam nggak boleh, kalaupun orang lain membahayakan kita tidak boleh membalas dengan membahayakan lagi. Jadi kaidah ini menjadikan landasan sebagai berbagai macam hukum fikih, diantaranya kebolehan mengembalikan barang yang sudah dibeli karena ada catatnya yang merugikan pembeli.
Jadi la dororo wala diror, tidak boleh melakukan perbuatan yang membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Ini kalau dari menyangkut jiwa. Nah, menyangkut barang pun ternyata contohnya kalau nggak boleh merugikan orang lain juga. Contohnya kalau kita di pasar beli sesuatu, maka kalau ada cacat boleh kembalikan. Namanya kalau dalam ilmu fikih adalah khiyar, ya, khiyar aibi, karena khiyar itu boleh membatalkan atau meneruskan jual beli. Apabila ada cacat boleh ditukar atau dikembalikan. Oke, kaidah ini penjelasannya adalah ad-daruratu tuhbihul mahdurat, dan kaidah ma'ubi li ad-darurah yuqaddar bi qadriha. Kondisi darurat menurut Imam Suyuti ada beberapa kaidah. Pertama, kondisi darurat membolehkan keharaman. Kaidah ini berlaku dengan syarat ada darurat yang tingkatannya tidak kurang dari keharaman, seperti kebolehan memakan bangkai bagi orang yang terdesak, yang tidak apabila tidak memakai bangkai tersebut maka akan mati. Artinya makanan tidak ada yang halal lagi kecuali bangkai itu, karena ada daruratuh bil madurat, ya, posisi yang darurat. Yang kedua, perkara yang dibolehkan karena darurat dibatasi sesuai kadar daruratnya, seperti orang yang sedang dalam kondisi darurat boleh makan bangkai, tapi tidak boleh melebihi kebutuhannya untuk menyelamatkan nyawanya. Artinya sekedarnya aja, kalau memang makannya sedikit aja udah terpenuhi jadi selamat, tidak jadi mati, ya udah gitu. Oke, ini lalu kebolehan karena uzur dan akan hilang ketika uzurnya hilang. Jadi misalnya kebolehan orang yang sakit itu boleh tayamum, tapi maka tayamum akan batal sebab kesembuhan penyakitnya. Kalau udah sembuh ya jangan tayamum lagi. Misalnya tadi tayamum apabila tidak ada air, maka kalau ada air uzurnya rusohnya itu tidak berlaku lagi karena sudah ada air. Terus orang dibolehkan mengqasar sholat melakukan selagi perjalanan jauh, maka hukumnya kebolehan qasar akan habis bila sampai di tempat tinggalnya. Jadi qasar itu pada dasarnya sebenarnya dilakukan di perjalanan, ya, ulama berpendapat seperti itu. Tapi terkadang kita qasar kadang sudah ada juga sih ulama yang berpendapat selama di perjalanan jauh dan yaitu walaupun sudah sampai, maksudnya tapi tetap masih di negeri orang masih sah untuk mengqasar. Tapi kita udah nyampe ke rumah lagi baru itu gugur untuk rusuh untuk mengqasar sholat tadi. Oke, nah ini ulama mengunggulkan penolakan mafsadat daripada pengambilan maslahah, yang kemudian terkenal dengan kaidah darul mafasidi muqaddimun ala jalbibil masolihi. Penolakan mafsadah lebih diprioritaskan daripada pengambilan maslahat. Artinya di sini ibadah seseorang yang meninggalkan larangan Allah lebih mulia dan lebih berat dibandingkan dengan ibadah yang berupa menjalankan perintahnya. Jadi kalau ada bersamaan meninggalkan larangan Allah atau menjalankan perintah Allah, maka lebih didulukan meninggalkan larangan Allah dulu. Itu intinya. Kenapa? Karena kalau meninggalkan larangan Allah itu kan tadi penolakan mafsadat diprioritaskan untuk pengambilan maslahat gitu. Untuk kemaslahatan lakukanlah yang meninggalkan, artinya lakukanlah yang Allah larang dulu. Maksudnya meninggalkan larangan Allah dulu. Gitu, baru setelah itu melaksanakan perintah Allah. Oke, sampai di sini aja dulu dua kaidah, yaitu tentang kaidah al-masyaqqatu tajlibu taisiri dan kaidah yang keempat adalah ad-dararu yuzalu. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa dipahami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lapangan kok hilang?